Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusur. Amsayna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmatnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada panutan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, juga kepada umatnya yang setia memegang teguh syariatnya. Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam kajian fikih Islam. Yang kita bahas adalah kitab Matan Al-Ghoyah wa Taqrib. Alhamdulillah hari ini kita masuk ke kemarin kalau tidak salah syarat-syarat wajib sholat ya, sudah ya. Syara itu wujubis sholat. Syarat-syarat wajibnya sholat ada 3. 1 al-Islam, dia harus muslim ya. Kalau dia bukan muslim ya nggak ada kewajiban sholat gitu ya. Jadi kalau ada orang mengatakan kalau nanti Islam tegak maka kita dipaksa untuk sholat, itu bohong, tidak benar ya. Nah, bagaimana mungkin orang kafir disuruh sholat? Ya nggak bisa. Disuruh Islam saja tidak dipaksa ya, la ikroha fiddin, ya tidak dipaksa masuk Islam, apalagi suruh melaksanakannya, ya enggak. Ya kita dakwahi dulu, kalau dia mau menerima Islam, alhamdulillah masuk Islam. Tapi setelah Islam wajiblah masuk, wajiblah sholat. Wal bulu, kemudian balik, ya kalau laki-laki ihtilam, ya bermimpi, atau 15 tahun. Perempuan adalah sudah haid atau 15 tahun. Jadi kalau sudah 15 tahun sudah dipastikan baik laki-laki atau perempuan sudah dianggap balik dan wajib melaksanakan seluruh kewajiban-kewajiban syariat. Maka dalam ilmu pendidikan Islam usia 15 tahun itu ya sudah selesai ilmunya. 15 tahun itu sudah selesai ilmunya. Artinya apa? Ilmu tentang syariat yang dia wajib lakukan itu sudah selesai. Dia tahu tentang ini, tentang itu, tentang semuanya. Kalau hari ini usia 15 tahun, jangankan ilmu syariat, ya baca Quran aja belum bisa. Ya, ilmu syariatnya juga apalagi tidak paham. Nah, maka ke depan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita suasana yang baru di mana kehidupan kita diatur oleh Islam gitu ya, sehingga konsep pendidikan merujuk kepada Islam. Kemudian wahwa hadut taklif, dan dia adalah batasan dari taklif atau batasan dari terkena beban tanggung jawab. Nah, sekarang kita masuk wassolawatul masnunat. Nah, kemarin belum ya? Sholat-sholat yang disunahkan ya? Belum ya? Wassolawatul masnunat, sholat-sholat yang disunahkan ini. Khomsu, ya, khomsun. Ada berapa? Ada 5 ya. Sholat-sholat yang disunahkan ada 5 ya. Yaitu al-idani,
2 hari raya. Sholat 2 hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha, gitu ya. Itu sudah 2 tuh, sudah 2 poin. Sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Kalau sholat Idul Fitri memang sunnahnya di mana? Di Maidan. Al-Maidan itu artinya apa? Lapangan. Ya. Dan di sana kita ya ada unsur bahagia ya. Ada unsur apa? Bahagia ya. Tapi tidak sampai pada euforia yang berlebihan, tidak. Kenapa kita bahagia? Karena kita telah menjalankan saum Ramadan. Ya, dan juga kita berbahagia di waktu Idul Kurban ya. Makanya haram kita berpuasa ya di hari itu. Kemudian yang berarti berikutnya ya, kalau itu sudah 2 ya, sholat sunnah sudah 2. Dan hari raya Idul Adha, Idul Fitri itu tidak hanya orang yang suci yang diharapkan datang, yang tidak suci pun diharapkan juga hadir ya. Karena tidak hanya sholat, tapi juga mendengarkan khutbah. Nah, mendengarkan khutbah inilah penting ya. Jadi bagi para ibu yang misalnya pas Idul Adha atau Idul Fitri itu kedatangan tamu ya. Tamunya siapa? Tamunya si merah. Ya, si merah itu ya. Tetap datang ya. Walaupun tidak harus sholat tidak harus sholat id ya, tapi mendengarkan tausiah. Dan tema tausiah itu tema yang menggugah ya. Tema yang sangat penting, yang urgen. Tema yang bisa menjadikan adanya sebuah perubahan di masyarakat ya. Jadi jangan kumpul banyak tapi temanya cuma tema biasa ya. Jadi kumpul banyak temanya harus yang strategis gitu. Makanya kalau ibadah haji ya, kalau sekarang kan kalau tidak salah nih, ibadah haji itu kan khutbahnya di tenda-tenda masing ya gitu ya. Coba kalau seandainya ya khutbah itu sentral semuanya dan isu yang dibangun isu internasional ya. Dengan isu itu akan menjadi suatu perubahan ya. Nah, dampaknya karena masyarakat dunia dan datang semua terus disampaikan bahwa semua kaum muslimin dari seluruh penjuru dunia, ayo kita bersama-sama tegakkan syariat Islam. Ya. Lawan itu ekonomi kapitalisme. Ya, tegakkan ekonomi Islam misalnya ya. Ya mungkin per tahun beda judul ya, beda tema itu. Nah, itu akan berdampak itu. Nah, tapi karena masalahnya temanya dibikin oleh negara masing-masing ya, dan juga ya akhirnya monoton begitu ya. Tapi kalau misalnya sentral itu luar biasa ya. Nah, maka diharapkan untuk bisa hadir di waktu Idul Adha dan Idul Fitri. Kemudian wal kusufani dan 2 gerhana. Dan 2 gerhana yaitu gerhana bulan serta gerhana matahari ya. Itu juga sunnah untuk dihadiri. Gerhana bulan, gerhana matahari. Walaupun ada pendapat kalau ternyata di waktu gerhana bulan itu tertutup oleh mendung, maka sudah tidak ada aktivitas sholat gerhana lagi. Jadi harus betul-betul kelihatan. Baik itu gerhana bulan atau gerhana matahari. Jadi kalau misalnya ini gerhana matahari nih, tapi hujan. Nah, bagi wilayah yang tertutup ya mataharinya ya sudah tidak sholat. Ya. Juga demikian malam. Ternyata tertutup awan ya sudah tidak ada sholat gerhana. Tapi ada juga yang berpendapat peristiwanya sudah pasti terjadi. Ya. Terutama dari teman-teman Muhammadiyah gitu kan. Kalau Muhammadiyah kan pakai ilmu ilmu falak, ilmu hisab. Itu istilahnya sudah bisa dipastikan ya bahwa telah terjadi gerhana, baik itu gerhana bulan atau gerhana matahari, sehingga mau tertutup awan tidak tertutup awan tetap
laksanakan. Jadi ini berbeda apa? Pendapat ya. Kemudian wal istisqo dan sholat istisqo. Apa artinya sholat istisqo? Sholat minta hujan ya. Sholat minta hujan. Kalau seandainya kita dalam keadaan paceklik ya, bukan paceklik apa? Paceklik ya. Tidak muncul tanaman tuh ya paceklik ya. Terus air itu tidak ada, susah itu ya. Nah, kita lakukan sholat istisqo. Mudah-mudahan dengan sholat istisqo itu nanti akan turun hujan. Nah, nanti kita juga akan membahas tentang adab sholat istisqo. Karena sholat istisqo dengan sholat id itu beda. Ya. Kalau sholat id itu ada euforianya, ada senang-senangnya, ada bahagianya, pakai baju baru, pakai minyak wangi. Wah, pokoknya senang-senang gitu ya. Tapi kalau sholat istisqo, kita kan dalam susah. Masa mau sholat istisqo, pakai baju yang bagus-bagus, pakai apa itu? Tidak. Justru ada tahapan-tahapan yang menggambarkan bahwa kita itu akan melaksanakan sholat istisqo itu taubat dulu, ya. Terus menghentikan permusuhan dulu, berpuasa dulu, terus banyak istighfar dulu. Nanti hari ketiganya ya baru sholat bersama imam ya, dengan penuh ketawaduan, bajunya baju sederhana gitu ya. Nah itu adabnya ya istisqa. Jadi bukan melaksanakan sholat istisqa dengan euforia, bukan. Kalau sholat id ya bisa, tapi sekarang itu agenda-agenda yang bernuansa euforia itu sudah mulai terjadi di kalangan umat Islam. Yang paling mengerikan hari ini terjadi di Saudi. Wah, kan mengadakan konser itu ya. Konser terus menghadirkan artis luar negeri itu. Itu yang hadir, wah luar biasa, ratusan ribu itu. Dan joget-joget, campur laki perempuan. Masya Allah itu ya. Itu sudah bencana ya. Bencana. Ya kalau di barat wajar nggak paham Islam, ini di Saudi yang mereka paham Islam, keluar semua anak-anak mudanya joget-joget, nari-nari, dan perempuannya juga nggak pakai apa, nggak pakai kerudung. Nah, itu sudah nggak tahu ya apa yang terjadi di sana ya. Mudah-mudahan Allah melindungi umat Islam yang masih dalam keadaan istiqomah di sana ya. Jadi jangan sampai terjadi bencana. Berikutnya, nah jadi sudah ada 5 ya, 1, 2 hari raya, 2 gerhana, dan sholat istisqa. Nah ini semua dilakukan secara berjamaah. Betul ya? 2 hari raya berjamaah, ada khutbahnya juga. Gerhana juga ada khutbahnya juga. Cuman kalau gerhana itu rukunya berapa kali? 2 kali ya. Baca Fatihahnya juga dalam 1 rakaat 2 kali. Dalam 1 rakaat ya. Dalam 1 rakaat itu 2 kali Fatihah, 2 kali ruku ya. Terus bacaan yang lain juga 2 kali. Ya, tapi kalau sholat id biasa ya. Nah, cuman ada takbirnya beberapa kali. Kita lanjutkan. Insya Allah rincian sholat-sholat ini ada nanti ya. Tata caranya, kaifiyahnya. Yang berikutnya ada sunnah yang lain dalam sholat. Was-sunnanut tabi'ah, dan sunnah-sunnah yang mengikuti lil faraid, kepada sholat-sholat yang wajib. Ya, disebut dengan sholat apa? Rawatib. Ya. Kalau di dalam buku ini disebutkan was-sunnanut tabi'ah, sunnah-sunnah yang mengikuti. Ya, ada sholat wajib, di situ ada qobliyah, ada ba'diyah. Nah, itu namanya tabi'ah. Ya, as-sunnah at-tabi'ah atau sholat rawatib. Sab'ata asyara rakaatan, ada 17 rakaat. Sab'ata asyara rakaatan. Ada berapa? 17 rakaat. Jadi dihitungnya rakaatnya ya. Ya, bukan berapa sholatnya ya. Ada 17 rakaat. Nah, rinciannya ini. Coba dihitung ya, rinciannya nih. Betul nggak jumlahnya berapa? 17. Rakaatal fajri. Nah,
asalnya rokatani, 2 rakaat. Tapi dalam bahasa Arab, kalau dia menjadi mudhof, nunnya dibuang. Ya. Asalnya rokatani, jadi rokatal fajri. Nah, nunnya dibuang karena dia jadi mudhof. Ya. Al fajrinya jadi mudhof ilaih. Yang sudah belajar bahasa Arab paham. Misalnya baitun, rumah ya. 2 rumah, baitani. Misalnya saya mengatakan rumahnya Muhammad, baitu Muhammadin. Nah, berarti 1 jumlahnya. Tapi kalau saya mengatakan 2 rumah Muhammad, asalnya baitani Muhammadin. Nah, nunnya dibuang jadi baita Muhammadin. 2 rumah Muhammad. Nah, gitu ya. Nah, juga demikian, rokatani artinya 2 rakaat di waktu fajar, yaitu sebelum subuh ya. Rokatal fajri, 2 rakaat waktu fajar, yaitu sholat sebelum sholat subuh, yang sholatnya itu lebih utama dari apa? Dunia dan seisinya. Makanya untuk sholat subuh itu ya seolah-olah kita wajibkan untuk harus sholat dulu 2 rakaat. Ya, jangan sampai kehilangan, rugi. Rugi ya. Kenapa? Karena pahalanya itu dunia dan seisinya. Kalau seandainya kita cari uang ya untuk mendapatkan nilai materi ya, bukan sedunia lah ya. Sepenuh kantong gitu ya. Ya, itu kan lama ya, sepenuh kantong berapa ratus ribu tuh. Ya. Kita nyarinya berhari-hari gitu ya. Nah, ini cuman dengan sholat dapat apa? Dunia seisinya, wah istimewa itu. Jadi kalau kita ketinggalan 2 rakaat itu rugi. Maka niatkan oleh kita, saya wajib melaksanakannya. Bukan menghukumi wajib ya. Itu apa? Hukumnya sunnah, tapi saya mewajibkan itu. Ya, mewajibkan itu. Mudah-mudahan dengan 2 rakaat itu insya Allah kita punya dapat apa? Celengan ya. Untuk mendapatkan rahmat Allah ya. Bukan untuk mendapatkan surga ya. Karena kalau untuk mendapatkan surga itu apa ya? Amal kita nggak cukup untuk membayar surga. Tapi kita beramal itu dalam rangka mengharap rahmat Allah. Kalau sudah Allah memberi rahmat kita, ya Allah gampang masukkan kita ke surga. Nah, jadi jangan bersandar amal itu, jangan bersandar pada amal. Karena kalau kita bersandar pada amal, nantinya kalau amal kita banyak, jadi sombong. Saya ini ahli ibadah, saya ini ahli ini, saya ini layak masuk surga. Saya harus masuk surga karena saya ini ahli ibadah. Ya, saya ahli sholat tahajud, saya ahli sedekah, saya ahli